Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Trianjani dengan NIM C1C019048. Di video kali ini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi syariah dengan judul materi Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, untuk topik yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai pengertian kerangka konseptual itu sendiri. Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat pada tujuan-tujuan dan sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten, serta terdiri atas sifat, fungsi, serta batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka konseptual diperlukan agar dihasilkan standar atau aturan yang koheren, yang disusun atas dasar yang sama sehingga menambah pengertian dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan, serta dapat dibandingkan di antara perusahaan yang berbeda atau periode yang berbeda. Selain itu, kerangka konseptual juga dapat digunakan untuk mencari solusi atas berbagai masalah praktis yang muncul sesuai dengan berkembangnya kompleksitas bisnis dan lingkungan. Selanjutnya yaitu tujuan kerangka konseptual. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional, baik dari sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi, pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya, kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah, ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak. Dan yang terakhir, peran pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya yaitu pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan itu meliputi yang pertama investor sekarang dan investor potensial karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual investasi atau penerimaan dividen. Selanjutnya pemilik dana qadr untuk mengetahui apakah dana qadr dapat dibayar pada saat jatuh tempo atau tidak. Kemudian pemilik dana syirkah temporer untuk pengambilan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman. Selanjutnya pemilik dana titipan untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat. Selanjutnya pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut. Selanjutnya, pengawas syariah untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah terhadap prinsip syariah. Selanjutnya, karyawan untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Selanjutnya, pemasok dan mitra usaha lainnya untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, pelanggan untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas syariah. Selanjutnya, pemerintah serta lembaga-lembaganya untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan, serta kepentingan nasional lainnya. Dan yang terakhir, masyarakat, yaitu untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan negara. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Beberapa tujuan lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Keempat, atau yang terakhir adalah informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation, fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam laporan keuangan. Sesuai karakteristik laporan keuangan entitas syariah, antara lain yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan entitas. Kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Yang terakhir yaitu komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.
Baiklah, dari pemaparan saya tadi dapat disimpulkan bahwa PSAK kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang dikeluarkan oleh DSAK IAI merupakan kerangka dasar yang lengkap karena mencakup tidak hanya tentang akuntansi keuangan dan pelaporannya, namun juga seluruh aspek fikih atas transaksi yang sesuai dengan syariah. Selain itu pula, PSAK Syariah ini mencakup perusahaan di seluruh industri yang melakukan transaksi syariah dan tidak terbatas hanya untuk lembaga keuangan syariah seperti standar AAOIV mengenai postulat yang digunakan oleh akuntansi konvensional juga disepakati dan diterima oleh PSAK maupun AAOIV. Walaupun masih terdapat perbedaan-perbedaan di antara para pemikir Islam, pemikiran mengenai akuntansi syariah masih terus berkembang dan salah satu bentuk laporan keuangan yang diusulkan adalah neraca dengan menggunakan current value dan laporan nilai tambah. Kajian tersebut masih terus didalami oleh para ahli di bidang ilmu akuntansi. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai materi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.